Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Udah makan belum? How's your day? Jadi alhamdulillah hari ini, tahun ini, bulan ini aku mendapatkan kesempatan untuk umroh bareng keluarga. Dan sekarang aku lagi ada di pelataran Masjid Nabawi. Dan di video ini aku bakal nunjukin ke kalian insya Allah tentang fact about Masjid Nabawi dan tempat apa aja yang bisa kita explore di sekitaran Masjid Nabawi. Langsung videonya, stay tune. Aku baru selesai sholat subuh, kita mau explore tempat-tempat bersejarah apa aja yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Oke, stay tune. Jadi menurut yang aku baca, Masjid Nabawi ini adalah masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam dan masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini juga dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram yang ada di Mekah. Pada awalnya, masjid ini memiliki ukuran sekitar 50 meter x 50 meter dengan atap setinggi 3,5 meter saja. Lalu pada zaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi Arabia memperluas masjid ini menjadi 6.024 meter persegi pada tahun 1372 Hijriah. Perluasan ini diteruskan masih sampai saat ini dan kini luasnya mencapai 400.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 1 juta jamaah dalam satu waktu. Jadi sekarang kita akan menuju ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Nanti aku bakal ceritain sejarah masjid itu di sana. Let's go. Buat kalian semua yang mau berencana explore ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kalian bisa keluar dari pintu Masjid Nabawi nomor 316. Oke? Dan kalian akan lurus terus dan akan belok ke kiri dan kalian akan menemukan masjid seperti ini. Itu ya masjidnya. Setelah kalian ketemu masjid ini nama masjidnya Masjid Al-Qumamah. Nah, Masjid Abu Bakarnya itu yang ini, Masya Allah. Ini masjidnya. Jadi gimana? Kenapa ada tanda seperti yang ada di Khilafah Utsmani? Yang itu? Karena Khilafah Utsmani yang ada di itu di baseline-nya itu adalah Khilafah Abbasiyah, dan Khilafah Abbasiyah ini baseline-nya lagi ke Khilafah Rasyidin yang 4 itu Abu Bakar, Utsman, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah itu makanya turun-temurun bukan logo ya, apa sih namanya tuh? Simbol, mungkin simbol. Tanda tangan, kayak tanda tangan gitu. Simbol keagungan dari kekhilafahan, mulai dari Khilafah Rasyidin, Abbasiyah sampai Utsmaniyah. Gitu. Yang itu guys, tuh, yang bulat itu, kalau dilihat mirip sama yang kita biasa temuin di Turki ya. Jadi di sini aku jelasin kenapa nama masjid ini tuh dinamain Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Karena pada zaman dahulu itu dipercaya bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mendirikan sholat Idul Fitri
di mana yang menjadi tempat berdirinya masjid sekarang itu di sini. Jadi kenapa dinamai Masjid Abu Bakar As-Siddiq? Ya, karena beliau pernah melaksanakan sholat Id di tempat yang sekarangnya masjid ini. Gitu. Dan di sini juga tertuliskan it one of the most in his heart. Bisa dilihat di sini. Seperti itu. Oh ya guys, ternyata kalian juga bisa keluar dari pintu Masjid Nabawi yang nomor 310. Gitu. Di situ. Lebih dekat juga sih, kayak tinggal lurus aja. Itu. Jangan lupa kalau misalnya kalian ke Masjid Nabawi, jangan lupa untuk explore ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Terletak di dekat lokasi Masjid Nabawi itu tersendiri. Nah, untuk masjid selanjutnya itu ada namanya Masjid Al-Ghamamah. Dia itu letaknya persis dekat banget sama Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Abu Bakar As-Siddiq ada yang di belakang sana, dan Masjid Al-Ghamamah ada di sini. Jadi guys, sejarah Masjid Al-Ghamamah ini seperti yang tadi aku baca, Al-Ghamamah itu artinya itu clouds atau awan. Jadi kenapa disebut Masjid Awan atau Al-Ghamamah? Karena dipercayai dulu di masjid ini tuh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mendirikan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, terus habis sholat jenazah, dan juga sholat al-istisqa atau sholat hujan ya. Jadi dipercayai waktu Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat hujan, ada cloud atau awan yang menghalangi dia dari sun rays atau terik matahari untuk melaksanakan sholat tersebut. Masya Allah. Seperti itu. Dan masjid ini juga dipercayai, dari tadi yang aku baca, dipercayai sebagai tempat terakhir Nabi Muhammad SAW mendirikan sholat terakhirnya sebelum meninggal. Seperti itu. Masya Allah ya, nilai sejarahnya sangat kuat. Alhamdulillah, aku suka banget sejarah. Di gate 310 kalian bisa keluar lewat sini lebih dekat. Itu masjidnya. Nah, ini di sepanjang gate 309 dan ke bawahnya itu ada museum exhibition gini. Aku belum sempat pergi ke museumnya, tapi sekarang kita mau ke pemakaman Baqi. Mau ke pemakaman Baqi, mau ziarah. Ini juga museum, sepanjang sini tuh museum. Tapi aku belum sempat datang, dan pemakaman Baqi itu tepat di ujung sana ya. Allah, cantik banget. Dan itu di sana lihat ada yang kubah warna hijau. Itu adalah Raudo, Masya Allah. Aku mau cerita dikit. Jadi kemarin itu aku alhamdulillah banget berkesempatan masuk ke Raudo itu 2 kali. Bukan sekali tapi 2 kali. Dan aku nggak bisa ngedeskripsiin perasaan tuh gimana. Bener-bener pas masuk langsung nangis, kayak ya Allah, overwhelming feelings, mixed feeling gitu, terharu, senang. Ini setiap mau ceritain pasti mau nangis. Jadi kayak Masya Allah, alhamdulillah udah diberi kesempatan. Itu di bawah situ ada makam Rasul. Masya Allah. Padahal baru kesana kemarin, udah rindu lagi. Ini pemakaman Baqi.
Pemakaman Baqi atau yang sering disebut juga Janatul Baqi adalah pemakaman utama di kota Madinah yang terletak di sebelah tenggara Masjid Nabawi dan memiliki luas kurang lebih sekitar 175.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat makam banyak anggota keluarga Nabi Muhammad SAW yang terkemuka, seperti Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad, dan Ali bin Husain Zain al-Abidin, cicit Nabi Muhammad, serta makam para sahabat, tabi'in, ulama, dan orang-orang soleh. Oke, sekian untuk explore Masjid Nabawi kali ini. Semoga yang menonton video ini akan cepat menyusul untuk menuju Masjid para Nabi ini. Amin. Segitu dulu ya. Terima kasih. Thanks for watching. Dadah. See you in the next video. Have a nice day. Dadah.